Persidangannya secara tertutup kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum perwira TNI AL terhadap anak tirinya sendiri dilangsungkan di Pengadilan Militer Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi. Total 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang kali ini. Didakwa dengan pasal 289 KUHP tentang kekerasan seksual, bahkan mirisnya dilakukan pada anak tirinya. Pihak kuasa hukum berharap pidana maksimal dapat dijatuhkan pada terdakwa. Bernomor perkara 103 KPM 312 AL 7 2025, sidang kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oknum perwira TNI AL atas nama Letu Laut Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terhadap anak tirinya sendiri. Digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Militer Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi. 5 saksi dihadirkan di depan majelis hakim, di antaranya korban sendiri, keluarga korban yakni ibu korban, kakak korban, dan juga saudara korban, serta 1 saksi lainnya merupakan saksi ahli dari Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Dalam kasus ini disampaikan pihak kuasa hukum korban kejadian berlangsung pada Juni 2021 silam. Terdakwa yang merupakan ayah tiri korban diduga telah melakukan pelecehan seksual di rumah mereka di Surabaya pada Juni 2021. Tanya pelecehan seksual secara fisik, diakui korbannya, terdakwa juga melakukan pelecehan secara verbal berkali-kali. Bisa kami sampaikan bahwasanya agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi. Lebih tepatnya 5 orang saksi yang dipanggil oleh majelis di Pengadilan Tinggi Militer Surabaya untuk memberikan keterangan terkait kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum perwira TNI Angkatan Laut. Buktinya ini diambil dari ibu korban, kakak korban, tantenya korban, dan korban sendiri serta dari saksi ahli dari Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Muhammad Irfan Saifuddin, kuasa hukum korban, tambahkan pihaknya berharap ada keadilan bagi korban yang merupakan anak tiri terdakwa sendiri. Dan bagi terdakwa, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal pada terdakwa. Diketahui sebelumnya terdakwa juga telah diproses hukum dalam 2 perkara yang berbeda di tahun 2021. Terdakwa ditengarai melakukan penelantaran keluarga dan dipidana 6 bulan masa percobaan. Sementara di kasus kedua di tahun 2024, terdakwa divonis dalam kasus KDRT dengan pidana 6 bulan percobaan di Pengadilan Militer tingkat pertama dan di tingkat banding pidananya dikuatkan menjadi 5 bulan kurungan penjara.